Selamat pagi, salam K3, kesehatan keselamatan kerja. Kembali pagi hari ini kita akan memaparkan atau kita akan sharing tentang ruang terbatas. Adapun sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1970 yang berbicara tentang kesehatan keselamatan kerja, tercakup di dalamnya adalah pembahasan tentang ruang terbatas. Ruang terbatas adalah suatu ruangan yang memang untuk bekerja dan tidak untuk pekerjaan terbuka, dan juga masuk ke dalam ruangan tersebut kita benar-benar harus memperhatikan safety, menggunakan alat pelindung diri, dan juga memperhatikan keselamatan diri. Pada sesi ini saya akan memperkenalkan 3 jenis daripada ruang terbatas, yang mana sebagai alat penunjuk itu saya menggunakan penggrinan. Jadi ruang terbatas itu terbagi dengan 3 kategori. Yang pertama, ruang terbatas yang tidak berbahaya. Salah satunya adalah ini, water tank. Ini Bapak Ibu bisa memperhatikan. Jadi water tank ini adalah tempat penyimpanan air yang mana di dalamnya memang bukan untuk tempat pekerjaan normal, tapi untuk penampungan air, dan si teknisi juga perlu untuk masuk ke dalam, memang tugasnya melakukan maintenance. Dalam hal ini kalau masuk ke dalam ruangan ini kita tidak perlu masker, kita hanya memperhatikan untuk ketinggian daripada keadaan air sehingga layak atau kita bisa untuk melakukan pembersihan ataupun controlling ataupun pengecekan alarm water level di water tank ini. Ini yang pertama adalah ruang terbatas yang tidak berbahaya. Kemudian ini saya beritahu lagi, ini ruang terbatas mungkin ini di rooftop ya, suatu gedung pada AHU, yaitu untuk sentralnya AC di dalam di suatu gedung. Nah, pada ini AHU ini pada saat keadaan tertentu apabila mesin menyala, ini akan mengandung panas. Makanya apabila kita melakukan maintenance atau pengecekan ke dalam ruangan ini, minimal kita harus menggunakan APD, yaitu safety shoes, sepatu safety, kemudian menggunakan helm, dan juga menggunakan masker. Nah, apabila kita hendak melakukan atau hendak naik ke level yang lebih tinggi, mungkin seperti ke ujung sini, jangan lupa menggunakan body harness atau safety belt. Ini dulu penjelasan untuk ruang terbatas yang tidak berbahaya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan ruang terbatas yang bisa dikurangi bahaya. Salah satunya adalah ini ruangan genset. Biasanya genset itu di dalam suatu gedung pasti posisinya di dalam basement. Basement pastinya sudah terbuat dari beton konsentrat yang benar-benar kokoh, sehingga juga base-nya sudah diperhatikan dari pada sisi safety-nya. Nah, pada kesempatan ini contoh ruang terbatas yang bisa dikurangi bahaya. Di genset kita pastinya di sini akan mengalami kelebihan suara bising, yang mana normal desibel itu 85, mungkin kalau genset bisa sampai dengan 95 sampai 110 atau di atasnya. Pada saat kita memasuki ruang terbatas yang bisa dikurangi bahaya, kita harus pastikan tetap menggunakan safety shoes, menggunakan helm, menggunakan masker, dan paling penting kita menggunakan earpiece. Nah, apabila kita berkomunikasi dengan satu sama lain yang mana jaraknya jauh, pastikan kita membawa walkie-talkie atau bisa mengirim pesan melalui WhatsApp sehingga informasi dapat berjalan dengan baik. Ini adalah salah satunya, dan kita pastikan apabila kita memasuki ruangan genset
kita tidak berjalan sembarangan karena banyak jalur-jalur kabel, banyak panel-panel, banyak trafo yang kita tidak boleh sentuh sembarangan. Kita pastikan bahwa yang mengoperasikan itu adalah teknisinya sendiri ataupun operator yang sudah memahami. Ini juga contoh ruang terbatas yang bisa dikurangi bahaya. Ada ruangan gas. Hati-hati kalau masuk ke ruangan ini, kita pastikan tidak ada membawa flammable item, apalagi kita merokok di ruangan ini, ruangan bisa meledak. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ruang terbatas yang tidak bisa dihilangkan bahaya. Ini bisa diperhatikan gambar ini. Ini adalah terowongan bawah tanah. Apabila kita tidak benar-benar memperhatikan safety dalam hal ini, maka jaminannya adalah nyawa. Nah, pada saat kita masuk ke dalam suatu terowongan, kita pastikan dulu tidak ada gas atau karbon yang sifatnya beracun. Kita cek mungkin dengan alat sensor. Nah, kemudian kita pastikan di gambar ini kelihatan ada sepatu safety tinggi, kemudian menggunakan helm dan juga menggunakan rompi spotlight. Karena di bawah ruangan di ruangan bawah tanah pastinya penerangan tidak memadai kecuali dibantu dengan lampu, dan kita harus benar-benar mengikuti guideline safety apabila masuk ke dalam ruangan ini. Demikian dulu perkenalan penjelasan pemaparan tentang ruang terbatas. Semoga video ini bermanfaat dan safety untuk kita semua. Terima kasih. Salam kesehatan, selamat kerja, selamat pagi.